Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita melanjutkan tafsirnya. Kita masuk ke ayat ke 234. Ya, betul kan? Allah Ta'ala berfirman, Walladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, itu para suami ya, dan meninggalkan istri-istri. Ya, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, maksudnya yaitu para suami, dan meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, maka istri-istri tersebut menunggu ya diri mereka, maksudnya beriddah, arba'ata ashhuri wa 'ashra, itu 4 bulan 10 hari. Dan sudah kita sebutkan kemarin, dikecualikan padanya siapa? Wanita yang ditinggal, meninggal, dan dalam keadaan ia hamil. Ya, sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang meninggal oleh suaminya. 2 hari kemudian ia pun melahirkan. Maka kemudian si wanita tersebut bersiap-siap untuk menerima lamaran laki-laki. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkannya. Itu menunjukkan ya khusus untuk wanita hamil, maka iddahnya sampai apa? Ya, sampai melahirkan. Fa idza balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai ajalnya, maksudnya telah selesai dari masa iddahnya, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian, bima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, pada apa yang mereka lakukan pada diri mereka dengan bil ma'ruf, dengan sesuai dengan uruf. Artinya ya, ketika telah selesai masa iddah, maka semua sesuatu yang tidak boleh dilakukan masa iddah kembali boleh. Seperti berhias, ya, memakai bersolek, demikian pula dilarang untuk menerima lamaran. Nah, ketika telah selesai, maka pada waktu itu diperbolehkan itu semuanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah khabirun. Khabir itu dari kata akhbara yukhbiru. Ikhbaran, khabir artinya yang sangat mengetahui dan akan mengabarkan semua apa yang kalian lakukan. Disebut seseorang khabir kalau ilmunya sangat luas. Dan Allah khabir, kenapa? Karena Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Baik, dari ayat ini akhi kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah wujubul iddah 'alal mutawaffa anha zawjuha. Wajibnya beriddah atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan Allah mengatakan yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah mereka menunggu, itu beriddah. Faedah yang kedua, minha wujubul iddah 'alal mutawaffa anha zawjuha sawa'un kanat shaghirah am kabirah.
wajibnya beriddah ini atas setiap istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Baik dia si istri ini masih kecil ataupun sudah tua. Masih muda ataupun sudah tua, tidak ada bedanya dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena ayat ini sifatnya mutlak. Dan kaidah usul fikih mengatakan dalil yang mutlak harus dibawa kepada kemutlakannya. Tidak boleh diikat dengan ikatan tertentu kecuali kalau ada dalil. Dan di sini tidak ada ikatan, tidak ada takyid. Maka pada waktu itu tidak boleh mengikat suatu dalil yang mutlak ya kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalil ya sudah, kita sikapi sesuai dengan kemutlakannya. Nah, di sini Allah mengatakan dan mereka meninggalkan istri. Allah tidak menyebutkan istri itu harus seperti apa, apakah sudah tua atau masih muda. Tidak disebutkan, ini namanya mutlak. Ya. Demikian pula faedah yang ketiga, sawaun dakhala biha am lam yadkhul. Baik istri yang sudah didukhul maupun istri yang belum dukhul. Misal antum akad nikah nih sama perempuan, sama akhwat. Setelah akad belum sempat antum jima, belum sempat antum berduaan dengan dia, antum meninggal. Iya. Maka ayat ini tidak memberikan kepada kita penjelasan apakah istri dalam ayat ini yang sudah didukhul atau belum didukhul. Ayat ini mutlak. Maka tidak ada bedanya dalam masalah ini. Walaupun dia belum didukhul, tetap masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, karena sudah kita sebutkan bahwa ayat ini sifatnya mutlak. Ya. Kata beliau, liqauli ta'ala, karena Allah mengatakan azwajan dan meninggalkan istri. Lianna zaujah takunu zaujah bimujaradil aqd. Disebut istri sebatas diadakan akad nikah sudah dianggap sebagai istri. Ya. Aminha wujubun tidharil mar'a binafsiha muddatal iddah bihaitsu la tatazawwaj wa la tata'arrad lizawaj. Faedah selanjutnya, wajibnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menunggu beriddah, di mana ia tidak boleh menikah dan tidak boleh menerima pinangan. Ya. Saat itu wajib dia menunggu. Aminha faedah selanjutnya, anna sirriyah la talzamuha iddatul wafah. Bahwa istri sirriyah, selir, itu hakikatnya bukanlah istri, kata beliau. Karena biasanya para raja punya selir, maka selir itu bukan istri. Maka tidak berlaku bagi mereka masa iddah. Aminha annahu law tabayyana 'inda al-wafah anna nikah batilun lam ta'tadda bil wafah. Faedah selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, bahwa ketika suami meninggal lalu ternyata jelas kepada sang istri bahwa pernikahannya batil, tidak sah, maka pada waktu itu dia tidak perlu beriddah. Contoh misalnya, setelah suaminya meninggal, baru tahu ternyata suaminya itu saudara susunya. Saudara apa? Sepersusuan. Sementara kan menikah dengan saudara sepersusuan boleh tidak, Pak? Boleh, haram. Berarti menikah dengan saudara sepersusuan, pernikahannya batil tidak? Batil, tidak sah. Ya. Baru ketahuan setelah meninggal dunia itu. Maka pada waktu itu karena dia tidak sah sebagai seorang istri, maka pada waktu tidak ada masa iddah buat dia. Waminha anna iddata al-mutawaffa anha zawjuha arba'atu ashhur wa ashrah ayyam. Ya, kanat tahidhu aw la tahidh.
bahwa masa iddahnya adalah 4 bulan. Tanpa melihat apakah wanita ini haid atau tidak. Itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Sama saja apakah ini wanita yang haid atau wanita yang tidak haid. Dan sudah kita sebutkan dikecualikan padanya wanita hamil. Maka masa iddahnya sampai melahirkan. Ya. Ini adalah pertanyaan, kenapa 4 bulan 10 hari? Apa hikmahnya? Kenapa enggak 5 bulan? Kenapa enggak 3 bulan? Tentu masalah ini, akhi, masalah penentuan berapa-berapa itu hak Allah saja. Ini yang disebut dengan ibadah yang sifatnya mahdhah. Yang kita tidak bisa mengetahui apa ilatnya apa. Namun para ulama berusaha untuk mencari hikmahnya. Mencari apa? Hikmahnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan di anna aqalla ma yumkin an yataharrak fihi al-janin 4 ashhur. Karena waktu yang paling cepat dipastikan si janin ini hidup atau tidak itu 4 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa 40 hari pertama berbentuk apa? Berbentuk apa? Air mani. Kemudian 40 hari kedua berbentuk apa? Alaqah. Kemudian 40 hari ketiga berbentuk apa? Mudghah. Berarti jumlahnya berapa? 4 bulan. Ya. Baru kemudian ditiupkan padanya apa? Ruh. Kata mereka, berarti itu menunjukkan bahwa 4 bulan ini berhubungan dengan ditiupkan padanya apa? Ruh. Namun kata Syekh Utsaimin, menurutku hikmah ini kurang tepat. Ya. Sebab ada mereka yang ditalak, meninggal suaminya belum didukhul dan belum hamil. Sehingga menurut beliau kurang bagus. Allahu a'lam, kata beliau, hikmah yang paling tepat tentang 4 bulan 10 hari ini adalah, kata beliau, anal hikmah annahum lamma kanu fil jahiliyah tabqa al-mar'a hawlan kamilan fil iddah ba'da mauti zawjiha. وتبقى في بيت صغير كالخباء لها ولا تمس الماء أبدا تأكل وتشرب حتى لا تموت وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها لوناتنها لمدة سنة كاملة. Itu bahwa di masa jahiliyah kalau ada istri yang suaminya meninggal dunia, maka dia harus tinggal di sebuah rumah kecil, Pak, seperti apa? Kemah. Di mana ia enggak mandi, dia berhaid di situ, ya. Dia selama setahun tuh pokoknya enggak boleh mandi, tapi tetap makan dan minum, ya. Sehingga ketika telah sempurna apa yang setahun, maka mereka pun membawa apa? Tikus untuk diberikan kepada siapa? Wanita tersebut, ya. Apa yang terjadi? Karena si wanita ini setahun di situ tentunya bau banget, Pak. Saking baunya itu tikus mati, Pak. Betul, disebutkan begitu. Ya. Baru kemudian setelah setahun selesai, si wanita ini pun kemudian idza tamal haul atau laha bi ba'rah. Mereka membawa apa? Kotoran manusia. Ya. Fa'akhadat al-ba'rah wa ramat biha, lalu ia mengambilnya dan membuangnya. Ka'annaha taqul, ya kullu ma marra alayya fahuwa ahwan min rami hadhil ba'rah. Wa setahun saya di sini itu ya lebih ringan dibandingkan dengan melempar apa? Tai tersebut. Ya. Maka kemudian Islam pun datang dan menghapus kebiasaan jahiliyah itu. Maka Allah menggantinya dengan iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan? Karena 4 bulan itu sepertiga dari setahun. Dan 10 hari itu sepertiga dari sebulan. Karena kan setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Sepertiganya berapa? 4 bulan. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Sepertiganya berapa?
10 hari. Sedangkan Nabi mengatakan wathuluth katsir, sepertiga saja sudah banyak. Itu hikmah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam min fawaidil ayah annal iddah idza intahat jaza lil mar'ah an taf'al kullama kana ma'rufan min tajammulin wa khurujin minal baiti wa ghairi dzalik. Bahwa kalau sudah selesai masa iddah, maka si wanita ini kembali boleh melakukan kebiasaannya. Ya, seperti berhias, keluar dari rumah untuk keperluan ataupun yang lainnya. Ya. Karena Allah mengatakan fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Apabila mereka telah selesai dari masa iddah mereka, tidak ada dosa atas kalian. Ya. Terhadap apa yang mereka lakukan pada diri mereka tersebut. Faminha faidah yang ke-10. Annal awliya'a mas'uluna an mauliyatihim. Bahwa para wali, baik itu ayah, kalau ayah tidak ada berarti walinya siapa? Wali wanita itu, paman. Ya. Itu bertanggung jawab terhadap wanita yang ia menjadi wali untuknya. Punya tanggung jawab dia. Kenapa? Karena Allah mengatakan faidza balagna ajalahunna. Apabila para wanita telah selesai masa iddahnya, Allah mengatakan apa? Fala junaha 'alaikum. Tidak ada dosa atas kalian. Kalian di sini kembali kepada siapa? Para wali. Ya, Allah tidak mengatakan fala junaha 'alaihinna. Tidak ada dosa atas para wanita, tapi Allah mengatakan tidak ada dosa atas kalian. Kalian kembali kepada wali. Kenapa? Karena wali lah yang punya kewajiban untuk memperhatikan ya mereka yang berada di bawah tanggungannya. Sebut wali, pada asalnya wali siapa Pak? Ayah. Kalau ayah tidak ada, siapa yang menjadi wali? Ya, kakaknya, atau adiknya, atau pamannya. Yang itu merupakan ahlul asabah. Itu mereka yang disebut dengan wali. Ya, mereka lah yang punya tanggung jawab yang besar ya terhadap adiknya yang menjanda tersebut karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Mereka lah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah setelahnya. Ya. Aminah faedah yang ke-11, i'tibarul urf. Bahwa uruf itu sesuatu yang diperhitungkan dalam syariat. Karena Allah mengatakan dalam ayat itu, "Fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf." Dan tidak ada dosa atas kalian wahai para wali terhadap apa yang mereka lakukan pada diri mereka bil ma'ruf. Artinya yang sesuai dengan uruf, kebiasaan. Maka dalam Islam ya bahwa uruf, kebiasaan, adat istiadat itu diperhitungkan. Namun sudah kita jelaskan kemarin ya ikhwah, kapan adat istiadat atau kebiasaan itu boleh dijadikan patokan? Ada yang masih ingat? Ketika tidak ada batasannya dalam syariat. Ketika tidak ada batasan dalam syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat kebiasaan. Selama dengan syarat apa? Dengan syarat tidak bertabrakan dengan syariat. Makanya dalam Islam Pak, adat istiadat itu tidak diterima secara mutlak, tidak ditolak secara apa? Mutlak. Ya. Namun di situ ada pembahasan atau syarat-syarat yang harus diperhatikan. Aminah faedah yang selanjutnya. Isbatu ilmillahi azza wa jalla bil zahir wal khafi. Penetapan bahwa ilmu Allah itu mencakup semua, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir itu artinya wal alim bi bawatinil umur. Yang mengetahui semua perkara sampai yang tersembunyi Allah tahu. Ya.
Faminha faidah selanjutnya at-tahdhir min mukhalafati hadzal hukm. Itu ancaman terhadap orang yang menyelisihi hukum ini. Karena Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna khabir. Seakan Allah mengancam, ingat Allah tahu loh perbuatan kalian. Ya. Walaupun kalian lakukan itu sendirian tanpa dilihat orang, Allah tahu. Maka itu ancaman, bukan ancaman. Baik, kita lanjutkan ikhwah ayat berikutnya. Allah berfirman, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Dan tidak ada dosa atas kalian dalam perkara yang kalian ta'rid. Ta'rid itu artinya ya tidak berbicara secara terang-terangan. Ta'rid itu ya. Min khitbatin nisa, dari melamar wanita. Artinya begini. Ada seorang wanita meninggal dunia suaminya. Dan ternyata wanita ini misalnya cantik banget. Ya. Aduh gimana ini biar saya dapat nih. Sementara kalau masa iddah tidak boleh antum lamar. Gitu. Akhirnya antum menggunakan bahasa kiasan. Bukan bahasa yang terangan. Ya. Contoh misalnya antum berkata begini. Siapa sih laki-laki yang tidak mau sama kamu? Gitu. Ya, maksudnya seperti itu. Maksud tujuannya adalah ke sono gitu loh. Ya, paham tidak? Ini namanya ta'rid Pak dalam bahasa Arab. Ya. Ta'rid itu bahasa yang tidak terang-terangan, tapi maksud tujuannya adalah ke sana gitu. Ya, itu namanya ta'rid. Maka Allah mengatakan wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Dan tidak ada dosa atas kalian. Ya, la isma 'alaikum. Atas kalian, kum di sini untuk laki-laki. Dalam perkara yang kalian ta'rid tadi. Apa sih ta'rid bahasa Indonesianya? Kiasan kali ya? Hah? Yakin sindiran atau kiasan. Cuma kalau sindiran biasanya suka nyelekit mas. Kalau nyindir itu biasanya apa? Suka nyelekit, nyakitin hati. Iya. Min khitbatin nisa, dari melamar wanita. Au aknantum fi anfusikum, atau yang kalian sembunyikan pada diri kalian. Ya. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah tahu bahwa kalian akan menyebut mereka. Ketika kalian menginginkan mereka, biasanya kan antum sebut-sebut tuh Pak. Ya. Kata Syekh Utsaimin, ayatu kallimuna fihinna mu'arribina an raghbatikum fi nikahihinna. Artinya kalian akan membicarakan wanita tersebut. Ya, seperti membicarakan dengan kakaknya atau dengan temannya atau dengan ayahnya. Ya. Allah tahu itu. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Akan tetapi jangan kalian memberikan janji kepada mereka secara rahasia. Ya, artinya jangan terang-terangan. Ya, bahwa antum mau melamar dia secara rahasia antara dia dengan kamu, nggak boleh. Ya. Khilaf para ulama apa makna sirra di sini. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Apa makna daripada sirron di sini? Sebagian ulama mengatakan sirra min asma'in nikah. Salah satu nama dari nikah. Artinya wala tuwa'iduhunna nikahan. Jangan kalian janjikan para wanita yang sedang beriddah itu untuk dinikahi oleh kalian. Ya. Sementara sebagian ulama berpendapat aywa dan sirron fima bainakum wa bainahunna. Sirron di sini artinya rahasia.
antara kamu dengan dia, si wanita ini. Di mana kamu mengucapkan dengan terang-terangan kepada dia bahwa saya akan melamar kamu. Ya. Tapi rahasia antara dia dengan dia saja. Ini dua-dua penafsiran ini masuk dalam ayat ini. Dua-duanya tidak boleh. Iya. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Kecuali kalau mengucapkan kata-kata yang baik, maksudnya kata-kata yang baik di sini bukan isinya adalah menjanjikan nikah, bukan. Ya. Kata Syekh Utsaimin, "Ay laisa huwa min jinsi ma qablahu minal muwa'adah sirran." Kecuali kalau kamu mengucapkan kata-kata yang ma'ruf, bukan artinya kata-kata yang ma'ruf di sini artinya jenis dari memberikan janji tadi secara rahasia. Ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan ucapan yang ma'ruf tadi yaitu yang kembali kepada awal ayat tadi, itu ta'ril. Apa tadi itu? Ta'ril, tahu nggak ta'ril? Yang kiasan tadi, Mas. Ya. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah, dan jangan kalian berazam untuk berakad nikah. Hatta yablughal kitabu ajalah, sampai ya kepada waktu yang telah ditentukan. Itu selesainya masa iddah. Artinya nggak boleh mengadakan akad nikah ketika masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah ya nggak masalah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian, maka waspadalah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Setelah Allah mengancam, Allah juga memberikan apa? Targhib. Ya, dan ketahuilah Allah Maha Pengampun jika kalian melakukan itu lalu kalian taubat. Halim. Halim itu artinya tidak menyegerakan siksanya. Tapi Allah memberikan apa? Waktu supaya kalian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jawazut ta'rid fi khitbatil mutawaffa anha zawjuha. Bolehnya menggunakan ta'rid dalam melamar wanita yang meninggal suaminya. Jadi yang tidak boleh itu, yang boleh itu ta'rid tadi, Pak. Berarti kebalikannya, wa minha, faedah yang kedua apa? Tahrimut tasrih. Diharamkan terang-terangan. Kalau enggak terang-terangan, ta'rid boleh. Adapun kalau terang-terangan enggak boleh. Ya, ini namanya mafhum mukhalafah. Mafhum apa? Mukhalafah. Kalau ta'rid boleh, berarti kebalikannya tidak boleh. Ya. Pemahaman kebalikan dari ayat itu, karena Allah mengatakan tidak ada dosa kalian menta'rid. Berarti dosa kalau kalian apa? Mentasrih. Karena kebalikan ta'rid apa? Tasrih. Tasrih artinya apa? Terang-terangan. Kalau ta'rid artinya tidak secara terang-terangan tadi. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Inna khithbatal mu'taddah tanqasimu ila thalathati aqsam." Melamar wanita yang sedang beriddah ada 3 macam. Yang pertama, tahrumu tasrihan wa ta'ridan. Wa tubahu tasrihan wa ta'ridan wa tahrumu tasrihan la ta'ridan. Yang pertama, haram, baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Yang kedua, boleh, baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Yang ketiga, haram kalau terang-terangan,
boleh kalau tidak terang-terangan. Jadi ada 3 keadaan. Ya. Fal awal fi raj'iyah li ghairi zawjiha. Fa yahrumu 'ala al-insan an yakhtuba ar-raj'iyah la tasrihan wa la ta'ridan. Yaitu wanita yang sedang beriddah di masa iddah talak. Talaknya talak rujuk. Talak rujuk itu talak keberapa, Pak? Talak rujuk itu, talak raj'i itu talak keberapa? Masa lupa? Kemarin sudah kita pelajari loh. Talak 1 dan talak 2. Nah, kalau antum mentalak istri antum, saya talak kamu 1. Berarti beriddah berapa bulan? Berapa bulan? Tergantung dia haid apa enggak. Kalau berhaid maka 3 kali haid. Kalau dia sudah tidak berhaid maka 3 bulan. Nah, selama dia berada masa iddahnya, boleh enggak dilamar? Haram baik secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Kenapa? Karena status wanita yang sedang seperti ini masih istri orang. Statusnya masih apa? Istri orang. Karena dia masih masa iddah, tapi iddahnya iddah talak. Beda kalau misalnya sudah 4 bulan sudah 3 kali haid nggak dirujuk, otomatis apa? Talaknya bain sugro, udah bain, bukan istrinya lagi. Kalau sudah bain seperti itu ya sudah nggak masalah untuk jadi khitbah. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wallati tahillu tasrihan wa ta'ridan hiyal ba'in min zawjiha bi ghairi thalath. Al mutallaqu ala 'iwad wal mukhtali'ah wal fasikhah niqahiha bisababin wa ma ashbaha dzalik. Keadaan yang kedua, yang pertama tadi apa? Tidak boleh dilamar secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Yang kedua, yang boleh dilamar secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Siapa dia? Yaitu ya, wanita yang sudah bain dari suaminya. Wanita yang sudah apa? Bain dari suaminya. Ya. Baik bain dari talak yang ketiga selesai udah bain. Atau bain yang sifatnya bukan talak seperti khulu. Seperti apa? Khulu. Ya. Karena khulu itu wanita yang apa? Mengajukan cerai kepada qadhi. Lalu qadhi menyuruh supaya wanita mengembalikan apa? Maharnya. Sesuai dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Ya, kemudian si qadhi memutuskan, memfasakh, membatalkan pernikahan, maka masa iddahnya berapa? Ada yang masih ingat? Iddahnya wanita yang khulu berapa? Sekali haid. Sekali apa? Haid. Setelah sekali haid nggak masalah, setelah itu menikah. Boleh dilamar baik tasrih maupun tidak, maupun ta'rid. Silahkan. Ya. Adapun yang ketiga, ini yang sedang dibicarakan dalam ayat ini. Yaitu boleh secara ta'rid dan haram secara tasrih. Itu wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Maka dia beriddah selama berapa? 4 bulan 10 hari. Maka boleh dilamar secara ta'rid, tapi tidak boleh dilamar secara apa? Tasrih. Paham ya ikhwah? Ada yang tidak paham? Antum paham? Paham insyaallah. Alhamdulillah. Yang belum nikah paham kan? Faedah yang ketiga, jawazu idmaril insan fi nafsihi khitbata imra'ah la yajuzu lahu tasrih bi khitbatiha.
Bolehnya seseorang menyembunyikan keinginan pada dirinya untuk melamar seorang wanita yang tidak boleh terang-terangan dilamar. Dan Allah mengatakan di situ, "Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum." Ya, tidak dosa atas kalian. Kalian melamar wanita yang ditinggal meninggal itu secara tidak terang-terangan. Atau kalian sembunyikan keinginan kalian pada diri kalian, enggak dosa. Ya. Faminha jawazu dzikril insan al-mar'ah al-mu'taddah fi nafsihi wa li ghairihi. Faedah selanjutnya, bolehnya seseorang insan menyebut wanita yang sedang beriddah tersebut pada dirinya atau kepada orang lain. Si fulana ya, Masya Allah, pengen saya, misalnya gitu. Tapi ngomongnya ke orang lain gitu loh, bukan kepada siapa? Si wanita. Ya. Itu boleh-boleh saja. Kalau qala syakhsun, kalau ada orang berkata misalnya, innani urid an atazawwaj imra'ata fulan al-mutawaffa anha zawjuha. Saya pengen sekali menikahi dia. Tapi kita ngomongnya pada diri sendiri, nggak masalah. Atau kita ngomongnya kepada siapa? Teman kita, nggak masalah juga. Yang tidak boleh itu kalau ngomongnya langsung kepada siapa? Wanita yang sedang beriddah tersebut. Ya. Faminha, faedah selanjutnya. Annahu la yajuzu lil insan an yuwa'idal mu'taddah minal wafati bin nikah. Tidak boleh seseorang memberikan janji kepada wanita yang sedang beriddah, yang ditinggal meninggal oleh suaminya, untuk dinikahi. Ya. Seperti misalnya antum bilang ke dia, kalau nanti kalau iddah kamu sudah selesai, aku akan nikahin kamu. Boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan begitu, wala tuwa'iduhunna sirran. Jangan, walakin la tuwa'iduhunna sirran, tapi jangan kalian memberikan janji kepada mereka walaupun secara rahasia. Gimana? Terangan. Iya. Faedah yang keenam, meminha anna ta'ridha bi khitbatil mutawaffa anha zawjuha min al-qawl al-ma'ruf ghairul munkar. Bahwa melamar wanita yang ditinggal meninggal suaminya dengan tidak terang-terangan itu termasuk ucapan yang ma'ruf. Tidak termasuk ucapan yang mungkar. Karena Allah mengatakan illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kalau kamu mengucapkan kata-kata yang ma'ruf. Maksudnya tadi itu tidak terang-terangan, tapi dengan ta'rid. Dengan apa, Pak? Dengan ta'rid, ya, tidak terang-terangan. Faminha tahrimu aqdin nikah fi asna'il iddah. Faedah yang ketujuh, haramnya akad nikah di masa iddah. Haramnya akad nikah apa? Di masa iddah, kecuali iddah dari talak raj'i. Maka suaminya mau kembali ke istrinya di masa iddah, na'am. Ya, justru memang waktu untuk rujuk itu harus di masa iddah. Adapun kalau masa iddahnya sudah selesai, maka harus rujuknya dengan nikah yang baru dan mahar yang baru, kalau itu talaknya talak raj'i. Ya. Faedah selanjutnya, akhal Islam azani Allah wa yakum, al-isyarah ilal inayah bil iddah. Ayat ini memberikan isyarat tentang perhatian masalah iddah. Wa annahu yanbaghi an tuktab, bahwasanya selayaknya untuk ditulis.
Karena Allah mengatakan hatta yablughal kitabu ajalah. Sampai ya telah sampai tulisan pada waktunya. Artinya hendaknya benar-benar ditulis masa iddah itu. Supaya jangan apa? Jangan kurang. Ya, jangan sampai kurang. Semenjak kapan dia suaminya meninggal dunia, tanggal berapa? Berarti dihitung tuh 4 bulan berapa? 10 hari dari situ. Maka dicatat baik-baik. Ya, supaya tidak salah. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Aminah faedah selanjutnya al-mukhatabatu bil mujmal. Allah di sini mengajak bicara dengan sesuatu yang sifatnya global. Karena ini termasuk balaghah. Allah mengatakan hatta yablughal kitabu ajalah, hingga yablugha sampai al-kitabu, tulisan itu, ajalah, temponya. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan sampai telah selesai temponya, dan Allah tidak menyebutkan secara detail, tapi secara mujmal di situ. Ya. Dan telah Allah sebutkan sebelumnya tentang ajalnya, itu bahwasanya temponya 4 bulan 10 hari. Faedah 10 yang ke-10, ihatatu ilmillahi ta'ala bikulli syai', bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Dan Allah mengatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah tahu apa yang ada pada diri kalian. Fahdharuh, maka waspadalah kalian. Hati-hati. Sampai-sampai niat kalian yang tidak baik itu Allah tahu. Jadi yang harus kita lakukan apa Pak? Berhati-hati Pak. Ya. Aminha anna hadzal Qur'an al-azim mathani. Ya, faedah selanjutnya hadis ini, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu mathani. Itu yang diulang-ulang. Ya, bimakna tusanna fihil umur wal mawadhi'. Diulang-ulang dalam beberapa tempat. Ya. Fa idza dzakara ahlal jannah dzakara ahlan nar. Ya. Dan makna mathani diantaranya yaitu tusanna fihil umur, yaitu digenapkan perkara tersebut. Maksudnya bagaimana? Contoh kata beliau, kalau disebutkan padanya tentang surga, biasanya Allah menyebutkan tentang apa? Neraka, saling melengkapi. Kalau disebutkan padanya berharap, disebutkan padanya apa? Rasa takut. Di sini Allah mengancam, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah tahu apa yang ada pada diri kalian. Setelah itu, setelah Allah mengancam, Allah memberikan harapan. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah Ghafur, Maha Pengampun. Lagi Maha apa? Halim. Ini diantara makna al-mathani. Artinya tusanna fihil umur. Dilengkapi, saling melengkapi. Sebab kalau misalnya mengancam saja tanpa memberikan harapan, ini tidak baik. Memberikan harapan saja tanpa memberikan ancaman juga tidak baik. Tapi dengan melengkapi satu sama lainnya akan menjadi seimbang dan baik. Aminha isbatu ismaini min asma'illah. Di antara faedah ayat ini yaitu penetapan 2 nama Allah, yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Al-Halim, Halim dari kata hilm, ya, yaitu menahan emosi dan tidak melaksanakannya saat emosi. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya akhi tidak menyegarakan apa? Sanksinya kepada hamba-hambanya. Setiap kalau bayangkan kalau Allah setiap kali berdosa langsung dikasih sanksi. Tidak ada manusia yang akan tersisa di dunia ini, Pak. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat halim, Allah ulur, Allah berikan tempo.
Ya. Kalaupun kita berdosa, tetap saja Allah kasih kenikmatan dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita mau bertaubat. Allah kasih kesempatan kita terus supaya kita mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu halimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, terkadang kita bertanya-tanya, kenapa sih itu orang-orang zalim masih hidup aja sih gitu. Kita kan pengennya mampus loh secepatnya gitu loh. Kok masih aja, kenapa sih orang kafir ini malah dikasih sama Allah apa? Rezeki banyak banget. Itu diantara makna halimnya Allah, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan sanksi kepada hamba-hambanya. Ya. Karena kenapa Allah tidak menyegerakan? Tentu di sana ada apa? Tidak lepas dari hikmah yang Allah inginkan. Terkadang Allah tidak segerakan karena Allah masih memberikan tempo agar mereka mau taubat dengan kasih sayangnya. Terkadang Allah tidak menyegerakan karena Allah ingin mengulur dia supaya tambah keras siksanya dan tambah tersesat jalan. Ya, hanya Allah yang Maha tahu tentang hikmah-hikmah di balik itu semua. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah. Ayat selanjutnya ayat 236. 236. Allah mengatakan la junaha alaikum. Kembali Allah mengatakan la junaha alaikum. Artinya apa? Tidak ada dosa atas kalian. La itsma alaikum. Ya. In talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna fariidah. Jika kalian mentalak para wanita, istri-istri kalian, malam tamassuhunna, ya, artinya selama kalian belum menyentuh mereka, artinya belum dukhul kepada mereka. Aw tafridhu lahunna fariidah, ay tajma'u bainal amrayn, baina alla tafridhu lahunna fariidah wa baina alla tamassuhunna. Fala junaha alaikum idza talaqtumul mar'ah ba'dal aqd biduni masis wa biduni tasmiyati mahar. Atau kalian sudah menentukan untuk mereka apa? Maharnya. Artinya kata beliau, tidak dosa kalian untuk mentalak istri kalian setelah akad nikah. Ya. Baik kalian belum menyentuh mereka sama sekali. Demikian pula belum ya memberikan apa? Mahar. Ya. Au huna alal qaraji harfu ataf ala tamassuhunna. Dan kata-kata au di sini bukan takhir, bukan pemberian pilihan, Pak. Tapi au di sini harfu ataf. Sama dengan wau. Maknanya wau sebetulnya. Ya. Artinya tidak dosa atas kalian ya untuk kalian mentalak istri kalian di dua keadaan ini. Keadaan yang pertama, kalian belum menyentuh istri kalian. Keadaan yang kedua, kalian belum menentukan apa? Mahar untuk mereka. Ya. Lalu Allah berfirman, "Wa matti'uhunna", dan berikan kepada mereka apa? Mut'ah. Mut'ah di sini bukan nikah mut'ah, Pak. Ya. Artinya pemberian dari seorang apa? Suami kepada siapa? Istrinya yang ia talak tersebut. Udah isya atau cuma jam aja? Mamati'uhunna, berikan kepada mereka mut'ah. Ketika kamu talak itu loh, maka berikan kepada wanita yang kamu talak itu apa? Mut'ah, pemberian. Alal musi'i qadaruhu, atas orang yang punya kelebihan harta, maka sesuai dengan kelebihan hartanya. Wa alal muqtiri qadaruhu, dan bagi mereka yang seret rezekinya, tetap dia memberikan kepada siapa? Ya, istri yang ditalak tersebut, mut'ah tersebut sesuai dengan kemampuannya juga.
Ya. Khilaf para ulama. Maksudnya di sini apa? Sesuai dengan kemampuan suami, keadaan suami atau keadaan istri, sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin. Sebagian ulama mengatakan disesuaikan keadaan istri. Kalau istrinya orang kaya harus dikasih mut'ahnya sesuai dengan keadaan orang kaya. Kalau istrinya orang miskin ya disesuaikan. Namun pendapat yang rajih yang sudah kita sebutkan kemarin, yang dimaksud di sini disesuaikan keadaan siapa? Suaminya. Sesuai kemampuan si suami tersebut. Ya. Mata'an bil ma'ruf, pemberian sesuai dengan uruf. Pemberian dengan sesuai dengan apa? Uruf. Apa sih uruf tadi Pak? Kebiasaan yang ada di masyarakat. Lihat ya, dalam Al-Quran itu sering kali Allah mengatakan bil ma'ruf. Kata ma'ruf dalam Al-Quran maknanya yaitu sesuai dengan uruf. Ya, uruf itu artinya apa? Kebiasaan tadi. Ya, haqqan 'alal muhsinin, ini adalah perkara yang berhak atau wajib di atas orang-orang yang berbuat ihsan. Dan insya Allah kita akan ambil faidah-faidahnya, ya, dan sedikit penjelasan yang lainnya dari ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.